adik-adik semuanya, selamat pagi. Nah, adik-adik, hari ini kita punya tema yang baru loh dalam Bina Iman kita. Sekarang kan kita di masa Prapaskah ini berpantang, berpuasa, dan juga memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan di masa pandemi adik-adik, kita juga sekarang memiliki hidup yang baru. Penasaran kan hidup yang baru yang dimaksud itu apa? Nah, mari kita renungkan hidup baru dalam versi Injil yang akan dibacakan oleh Frater Clement nanti. Oke adik-adik, tetap semangatnya mengikuti Bina Iman hari ini. Jangan pantang menyerah. Adik-adik, sebelum kita memulai acara Bina Iman kita, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu kembali hadir di hadirat-Mu untuk melaksanakan Bina Iman bersama. Kiranya ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa bertobat dan belajar bagaimana bertobat lewat Bina Iman hari ini. Bimbinglah dan sertailah kami selalu ya Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kami. Semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, baru saja kan kita mendengar Injil tentang Zakeus yang bertobat. Nah, adik-adik, tahu nggak pertobatan Zakeus itu terjadi karena apa? Kan Zakeus pendek orangnya, terus dia juga orang yang suka memungut pajak atau juga meminta uang kepada orang-orang. Nah, Zakeus ini kan dibilang sebagai penjahat tuh, tapi dia mau bertobat. Berarti Zakeus ingin menjadi orang baik, adik-adik. Frater juga yakin adik-adik pasti mau jadi orang baik kan? Nah tuh, kata orang tuanya iya bener. Oke adik-adik, gimana ya caranya biar kita bisa menjadi orang yang baik? Gampang kok. Pertama, adik-adik kalau bangun tidur itu membantu orang tua merapikan tempat tidurnya. Lalu yang kedua, kurangi jajan ya adik-adik, gak boleh banyak-banyak jajan. Apalagi di masa prapaskah loh, harus berpantang dan berpuasa. Gak boleh jajan banyak-banyak ya. Terus apalagi yang ketiga, kalau adik-adik lihat sampah di sekitar rumah, itu ambil, lalu kumpulkan di tempat sampah, biar rumahnya bersih. Jadi rapi kan, indah. Nah gitu aja ya adik-adik. Kalau adik-adik di rumah nanti melakukan hal-hal yang Frater sebutkan tadi, adik-adik sudah bertobat seperti Zakeus, menjadi orang yang baik. Dan nanti kedepannya adik-adik akan bisa mengajari banyak orang untuk berbuat baik. Itu saja renungan hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Hore! Adik-adik, sekarang kita telah sampai di penghujung acara Bina Iman kita.
Frater Edo tadi sudah berceramah dan berkhotbah dengan begitu semangat. Jadi adik-adik juga harus semangat mengikuti ajarannya Frater Edo tadi dalam khotbahnya. Itu harus dipelajari bagaimana bertobat. Jadi adik-adik, acara kita sudah selesai. Sekarang marilah kita berdoa untuk menutup acara kita. Mari berdoa, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami telah menyelesaikan acara Bina Iman kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami pelajari dapat kami laksanakan sehingga berguna dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, ajarilah kami senantiasa bertobat, agar kami mampu sampai kepadamu dan Engkau berkati dalam hari-hari hidup kami. Berkatilah kami, berkatilah semua guru-guru kami, berkati pengajar-pengajar kami, dan berkati orang tua dan sanak saudara kami. Semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.